Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Cerita Nupi, di mana kami sebagai pasangan menceritakan perjalanan kami belajar menjalani gaya hidup yang ramah lingkungan dan sadar terhadap diri, sekeliling, dan lingkungan. Oke, kita mau ngobrol apa nih hari ini? Hari ini kita mau ceritakan perjalanan kami sampai di mindset kalau kami nggak cinta lagi sama uang. Jadi ini ide kontennya berawal dari ketika aku denger Yobel lagi telepon sama temennya. Di situ temennya bilang, ya kan kamu sekarang udah ini nih, kok kamu? Kan lu sekarang udah nikah, udah KPR rumah, udah checklist yang target-target normalnya orang gitu. Terus what's next gitu. Ini berkaitan dengan target keuangan. Jadi mungkin banyak pasangan yang setelah menikah langsung mau punya tabungan sekian ratus atau miliar nominalnya untuk misalnya traveling, untuk yang punya tujuan-tujuan keuangan yang lainnya. Tapi itu sebenarnya baik, cuma bukan hal yang kita ambisiuskan gitu. Iya, jadi bukan yang kita kejar gitu ya. Iya, karena buat kita semuanya udah cukup gitu. Walaupun buat orang mungkin ini belum cukup gitu. Ada yang kayak misalnya harus bayar cash rumah, harus merasa harus ada mobil mewah, dan kita nggak punya mobil segala macam, dan kita fine dengan gaya hidup seperti ini gitu. Pada saat itu Yobel jawab, enggak, gue happy aja dengan apa kamu bilang? Ya sekarang hal-hal kecil yang bikin happy gitu, kayak sekedar manen sayur di kebun, makan makanan yang kita suka, masak di rumah, ngopi gitu, coba-coba bisnis baru, ya pokoknya hal-hal yang mungkin ini menengah ya tuh, kalangan menengah gitu. Tapi kita banyak kayak hal-hal yang kayak misalnya kamu kapan punya mobil segala macam, sedangkan kita milih nggak mau gitu, dan lain-lainnya. Nah, aku jadi keingat sama satu kalimat yang pernah kamu bilang, yaitu nggak bisa nih kalau semua orang punya gaya hidup, misalnya naik private jet setiap minggu gitu, atau punya tas branded setiap bulan gitu, beli tas branded setiap bulan. Bumi tuh nggak cukup sumber dayanya buat semua orang melakukan hal itu gitu. Nah, jadi ternyata gaya hidup hedonis ini itu tuh gak ideal untuk kita sebagai manusia menjalankannya di bumi ini. Nah, ini berkaitan sama cara kita selama ini memandang keuangan, memandang uang itu sendiri. Nah, kalau aku dulu backgroundnya jujur ya, papa mama, papa kan perantau gitu kan, terus mama juga sih, cuma dengan pernah di fase yang kayak miskin banget, jadi kayak ngerasa dengan punya uang tuh semuanya pasti tercukupi. Jadi kayak oh ya, sumber kebahagiaan tuh uang gitu, kalau nggak punya uang ya nggak akan bahagia. Mamaku juga tipe yang ketakutan juga, padahal punya nih uang, tapi dia selalu mikirnya apa yang kehilangannya gitu. Tapi kayak rugi nih, hilang nih duitnya, dicuri nih gitu. Iya, kelihatan nih kalau misalnya lagi ngobrol, pasti kayak misalnya lagi di kafe, oh ini kafenya dapat keuntungan sebanyak apa ya. Terus kalau misalnya ngobrol pasti topiknya tentang itu gitu. Ya ini restorannya modal berapa, untung berapa gitu kan. Terus habis itu sama kan kalau misalnya kita kayak berteman, pasti kan ada yang lebih mikirinnya tentang misalnya kayak self development apa. Kayak kita kalau apa yang kita obrolin pasti apa yang kita pikirin gitu. Nah, kebetulan papa mamaku tuh tipe yang apa yang dia obrolin tuh selalu tentang kekayaan. Jadi kayak misalnya, iya si ini udah punya mobil baru apa segala, si ini jualan ini utang segini segala macam. Jadi semuanya tentang uang, dan aku dibesarkan di keluarga yang kayak gitu. Terus itu ngefek ke bagaimana aku pursue karir aku dulu, terus bagaimana aku memandang diriku juga, bagaimana aku akhirnya tumbuh dan besar mencari uang, dan bagaimana aku melihat hidup gitu. Jadinya aku pernah di fase yang kayak
stres juga, padahal ada di tabungan gitu. Di umur yang udah kerja, aku stres, aku punya tabungan tapi aku stres karena aku ngerasa itu kurang cukup untuk sesuatu gitu. Padahal aku juga nggak tahu untuk apa ya, tapi kayaknya kurang cukup deh gitu, kurang cukup. Itu juga aku nggak pernah merasa cukup dan merasa ke pencapaian hidup adalah punya uang yang banyak, dan suka membandingkan diri sama teman-teman aku yang kerja juga gitu, yang sepantaran gitu. Jadi hidupnya nggak tenang dan nggak damai gitu. Nah kalau kamu gimana backgroundnya? Ya kalau aku kedua orang tua juga pengusaha, besar di Bandung, tapi memang kakek nenek dari luar gitu. Terus karena besar di keluarga pengusaha, ya mungkin obrolan-obrolan serupa muncul, tapi nggak seintens kamu. Nah, kalau dari si papa memang nggak ada ajaran khusus ya, gitu. Memang karena komunikasinya juga nggak sebagus itu gitu. Dia juga bukan tipe yang ini papa kasih tahu ya, papa ngajarin ya. Mungkin papa kamu agak lebih gitu, dia lebih ekspresif. Ngajarin sih, Ya. tapi ngajarin uang tuh segalanya D gitu. Dan cukup intens diulang-ulang gitu ya, dengan berbagai versi, dengan berbagai cerita. Kalau papaku enggak. Nah, yang lebih teringat itu sebenarnya pengajaran dari mamaku. Mamaku selalu bilang bahwa kalau segala sesuatu itu butuh uang, tapi uang itu bukan sumber kebahagiaan. Nah itu tuh diulang-ulang terus gitu. Jadi aku besar dengan pemikiran bahwa oh iya memang semuanya butuh uang gitu. Nah tapi nggak buat bahagia itu nggak tergantung sama uang gitu. Jadi aku mengerti dua hal itu gitu. Dari sejak mungkin SMP, SMA lah lebih banyaknya. Jadi Nah, kamu lebih sehat lah ya. Iya. Pemandangan, cara pandang tentang uangnya tuh udah lebih sehat karena mama kamu sempat mengajarkan hal kayak gitu. Nah, tapi kalau soal keuangan sebenarnya aku lebih banyak belajar di luar keluarga. Waktu mahasiswa terutama di komunitas gereja, aku banyak belajar soal investasi, savings, karena diajarin ada pelatihannya juga. Nah, teman-teman juga ngobrolin waktu itu mulai muncul bahasan soal investasi, reksadana, dana darurat, itu kita ngerti gitu, Ya itu diajarin. udah agak lebih, udah habis kuliah berarti ya? Itu lagi kuliah. Nah tapi yang sampai sekarang membentuk value aku sepertinya itu dari pengajaran Alkitab gitu. Kalau di Alkitab dibilang kita tuh steward, jadi Tuhan tuh mempercayakan pada kita gitu ya. Steward itu pengelola, mempercayakan pada kita money and possessions gitu ya. Jadi ada dua hal ini, uang dan kepemilikan gitu. Dan kita tuh dipercaya sebagai pengelola. Nah jadi aku tuh punya mindset bahwa kita tuh dikasih tugas pengelola, that's it. Kalau memang dipercayakan sekian, ya kita kelola. Kalau misalnya dipercayakan lebih rendah, ya kita syukuri gitu. Jadi aku sih nggak pernah merasa kayak berkekurangan, dan untungnya memang di konteks keluarga aku, kami nggak pernah berkekurangan yang benar-benar kekurangan. Pernah gitu. sih kayak waktu ada masa Iya, tapi nggak sampai yang nggak bisa makan gitu. Ya. Jadi pernah usaha sempat drop banget sampai bangkrut lah gitu ya, harus rintis lagi dari awal, tapi nggak pernah dalam kondisi aku nggak bisa sekolah, nggak pernah nggak bisa makan, masih walaupun nggak punya mobil let's say gitu ya, motor bertiga berempat gitu, satu motor, ya tapi masih ada kendaraan pribadi gitu, nggak pernah berkekurangan pada dasarnya gitu. Jadi itu juga background yang bikin aku mikir, oh ya udah, memang aku selama adalah kita pengelola. kerja, Iya. selama kita mau dengan baik, mestinya nggak perlu ada rasa khawatir yang kayak aku rasain waktu kemarin itu. Ya, pas dulu. aku nggak pernah ngerasain itu tepatnya gitu. Nah itu juga sesuatu yang aku pelajari dari kamu. Jadi pas kita udah pacaran, habis itu udah mau menikah, habis itu udah apalagi sekarang yang pas udah selesai menikah, aku jadi ngerasa sering kali aku tuh ada masih takut-takutnya, khawatir-khawatirnya. Terus cuman kamu tuh nggak pernah merasa khawatir dan segala macemnya, dan itu yang aku amazed sih. Jadi kayak aku bingung kok bisa gitu, padahal kita memang nggak berkekurangan, cuma memang cara mandang uang itu yang ternyata impactful banget di hidup aku dulu gitu sampai sekarang. Karena pada saat aku dulu, aku jadi mengejar apa yang aku tidak inginkan dalam hidupku. Mungkin Novia yang sesungguhnya nggak segitu ya kayak sekarang gitu ya, cukup gitu, nggak perlu yang kayak harus punya sekian miliar uang gitu. Dan aku selalu merasa nggak cukup ketika padahal tabungan aku tuh
ada sekian digit yang memang sebenarnya cukup untuk gaya hidupku saat itu gitu. Tapi aku selalu khawatir, nggak tenang, takut, terus merasa bandingin diri juga buat teman-teman yang lain, kira-kira dia tabungannya berapa ya, kira-kira dia gajinya berapa ya, aku kayaknya kurang nih gitu. Nah di situ aku nggak damai hidupnya karena aku mengejar sesuatu yang dianggap orang tua aku baik gitu. Nah akhirnya di 2020 aku sadar bahwa aku baca-baca buku apa segala macam, aku kayak tiba-tiba mendapatkan revelation atau pewahyuan di mana aku, oh ya selama ini aku kejar apa sih gitu, apakah mencari uang segitunya ya, bukan uangnya tapi sikapnya terhadap uang itu yang aku mau gitu. Ternyata bukan gitu, aku nggak damai, aku nggak tenang, nggak nyaman, dan nggak bisa menikmati uang juga karena aku ngerasa tabunganku selalu kurang untuk nggak tahu hal apa. Tetapi ya sikapnya dalam melihat uang. Nah di situ mindsetnya berangsur-angsur berubah. Tuh, apalagi pas sama kamu, aku selalu merasa kayak ada kan ya kayak nggak cukup, khawatir gitu. Lumayan sering lah. Iya lumayan sering. Lumayan sering. Tapi kamu tuh nggak khawatir sama sekali gitu. Jadi aku sangat banyak belajar karena kok bisa nggak khawatir gitu. Ya karena nggak kejadian, nggak sekarang baik-baik aja, proyeksi ke depan angkanya baik-baik saja gitu. Nah ada buku yang kamu baca, Psychology of Money, yang kamu sempat cerita juga sebelum kita bikin ide konsep ini, konten ini. Coba apa sih yang kamu dapat sampai kamu kepikiran, wah kita harus seru nih, atau mungkin bagus nih bahas ini? Salah satunya yang paling eye-opening adalah ternyata kadang dulu tuh aku selalu ngerasa kan kalau orang punya kekayaan, misalnya dia punya tas branded, mobil mewah segala macam, itu berarti dia kaya. Kita mungkin mikir gitu, tapi ternyata itu cuma pengeluaran. Ya memang dia punya uangnya untuk mengeluarkannya, tapi kita nggak tahu loh tabungannya dia habis atau enggak dari pengeluaran tersebut gitu. Jadi makanya, bisa jadi uangnya keluar beli mobil mewah, itu yang kelihatan yang keluar. Tapi belum tentu dia punya uang sisa. Iya, makanya nggak heran banyak juga yang bilang kayak orang-orang yang beneran punya uang itu pasti mereka tuh gaya hidupnya biasa aja gitu. Ya kan biasa banyak yang menceritakan maupun kita lihat kayak gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi kolerasinya antara kita memandang uang ini dan gaya hidup kita dan kolerasinya antara kita memandang uang dan bumi adalah bagaimana kita mengelola uang ini. Tadi seperti kamu bilang, bagaimana kita mengeluarkan uang kita untuk barang yang memang ini tuh layak dan worth it atau enggak sih, dan bagaimana kita mencari uang, apalagi itu juga jadi satu concern. Kalau misalnya dia tuh selalu mikirinnya bagaimana dapat keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, makanya banyak yang kayak pencemaran di mana-mana karena dia memotong kos pembuangan limbah gitu-gitu. Ini juga ngefek di mana orang tuh kalau udah serakah pasti ngefeknya ke lingkungan. Ya kalau kita bicara dalam konteks ekonomi yang lebih luas kan, kita belajar ya soal definisi uang sebagai alat tukar yang diterima secara universal, terpusat gitu ya oleh bank induk gitu atau bank pusat gitu. Nah ini alat tukar nih. Nah pertanyaan ditukar sama apa? Value-nya apa yang ditukar? Nah di sini muncul yang namanya supply demand gitu kan. Ini salah satu teori yang paling tua yang sebenarnya mungkin perlu kita revisit lagi ya gitu. Karena apa yang di-demand sama publik atau sama sekelompok orang, belum tentu itu tuh yang memberikan manfaat paling besar untuk semua orang. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal prinsip keadilan, pemerataan, distribusi, itu tuh supply demand itu bisa jadi misleading. Nah, contohnya adalah ngomongin soal baju yang kemarin. Gitu. Kalau kita lihat baju, produksi yang di-demand adalah yang murah, yang cepat, gitu. Akhirnya untuk bisa menjawab itu, pelaku usaha pun mencari cara biar bisa menurunkan cost sehingga bisa memenuhi tanda kutip demand tadi. Nah, akhirnya implikasinya adalah ke lingkungan gitu. Jadi mungkin tidak intensional gitu, tapi inilah yang terjadi
bahwa kalau kita melihat uang ini sebagai satu tujuan dan bukan memahami ini sebagai Tukar, alat atau means gitu, kita akan ya di sinilah kita sekarang terjebak. gitu, dimana kita menukar uang-uang itu dengan hal-hal yang nilainya mungkin tidak memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu bahasa kalau undang-undang dasarnya gitu. Bagus, mantap. Jadi dari situ berangsur-angsur mindset aku juga berubah dari mulai yang minimalis galala. Terus habis itu ketemu kamu juga dapat banyak insight kayak gini, kayak oh iya ya, gaya hidup kita tuh normalnya manusia tuh bukan yang kayak gitu itu merusak bumi gitu, itu juga nggak meaningful buat kita gitu. Em, Terus ditambah lagi mungkin banyak orang juga aneh ngelihat kita di mana kita tuh kayak misalnya bisa hujan-hujanan ngambil pupuk kompos teman kita gitu. Kita tuh value hal-hal yang mungkin orang tuh nggak udah nggak mau value lagi mungkin. Iya, Kayak padahal pupuk kompos itu kan berguna, iya. bernutrisi segala macam. Nah ini ada yang namanya aset sosial yang udah kita lupakan. Sebenarnya aset sosial ini berhubungan sama barter ya zaman dulu ya. Ya, jadi ini nyambungnya sama nilai tukar value ya, value yang di-trade dengan uang ini. Mungkin kita nyambungnya ke tangga Maslow gitu, hierarki piramida Maslow. Kok dulu kita bahas juga di podcast. Intinya ini ada semacam tools, nanti mungkin ditayangkan gitu ya. Eh, Piramida Maslow ini menggambarkan bahwa kita tuh ada kebutuhan-kebutuhan dasar, dan paling tinggi adalah di puncak piramida itu adalah aktualisasi diri. Nah, di tengah-tengahnya itu ada soal rasa dicintai, rasa aman gitu ya. Di paling bawahnya itu basic needs. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apa yang kita demand secara kolektif yang mendrive uang lari kemana gitu. Nah, itu satu masalah besar. Nah, tapi di sisi lain yang aku mau highlight juga sebenarnya kenapa uang ini jadi sensitif juga ya? Karena pada faktanya memang ada teman-teman di komunitas yang prasejahtera gitu bahasanya, yang miskin, rentan, prasejahtera gitu. Ini soal uang tuh nggak bisa nih ngomong kayak kita. Sayangnya kayak gitu. Kenapa? Karena kita tahu dari tahun ke tahun kesenjangan tuh makin besar. Top 1% of the population adalah juga poluter terbesar di planet ini, ya yang naik kemarin pesawat jet salah satunya gitu. Yang naik pesawat jet tiap hari juga ada Taylor Swift gitu kan. Ini mereka yang punya kumulasi kekayaan terbesar di dunia. Ini yang memberikan polusi terbesar juga dan dampaknya adalah ke masyarakat yang paling kecil di bawah yang nggak punya aset-aset mendasar. Let's say kayak kita rumah, akses terhadap air bersih, pendidikan dasar, listrik, dan energi gitu ya. Mereka nggak punya ini. Dan akhirnya masalah uangnya jadi lebih kompleks daripada tadi ya konsep utamanya sebagai alat tukar. Akhirnya orang-orang terpaksa gitu ya mengejar uang karena tadi ada hal-hal yang tidak terpenuhi kalau lihat piramida Maslow. Kenapa? Karena uang-uang yang ada, terutama yang dikelola pemerintah, larinya bukan ke aset-aset publik yang mensejahterakan kebanyakan orang, tapi justru aset-aset yang mungkin mensejahterakan sebagian orang yang paling atas ini. Kenapa kita bahas soal mobil listrik? Ya mobil listrik itu salah satunya. Buat siapa ya? Emang yang warga kalangan prasejahtera bisa akses? Enggak. Itu kita ngomongin transportasi publik dan sebagainya. Jadi aku pikir kita juga tidak mau bilang bahwa kita tidak cinta uang, Kita tidak butuh uang. kita tidak butuh uang, kita tidak cinta uang, tapi kita butuh uang gitu. Tapi yang jelas ada hal-hal yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya ada obrolan value, again, value di balik money as a means or a transaction tool. Nice. Mungkin itu aja. Semoga konten ini bisa apa ya, meningkatkan awareness ini, unpopular opinion ini gitu. Karena dengan banyaknya orang yang memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sesuatu yang harus kayak bikin kita bergengsi lah apa segala macam atau serakah. Aku percaya ketika banyak orang yang memandang uang seperti ini, pasti akan membuat sebuah gerakan yang baik ya, kayak tadi ya, supply, demand. Iya. Kita jadi demand hal-hal yang lokal, hal-hal yang terjangkau, dan yang memang valuable, bermanfaat secara fungsi, bukan hanya secara brand dan gengsi gitu. Dan ini baik untuk kelangsungan hidup kita di bumi ini. Nah, itu makanya judulnya kita nggak cinta uang, tapi kita butuh uang. Jadi
Kalaupun dari value spiritual yang aku tadi kutip di awal, ada kutipan lainnya bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi uangnya sendiri tidak bermasalah. Kita kalau dapat Betul. uang, it will be very helpful for us, even for the society gitu. Jadi cinta uang ini bisa bermasalah. Kenapa? Karena tadi value-value-nya ini perlu Akan. perlu ada dulu nih sebelum ngomongin soal uangnya mau diapain sebagai alat transaksi. Itu Betul. aja. Terima kasih teman-teman Cerita Nupi yang sudah nonton. Nanti kalau ada topik-topik lain yang kalian pengen tanyain, langsung aja di komen maupun DM ke Cerita Nupi. Terima kasih, bye-bye. Bye.